bahwa gatal itu sebetulnya memang banyak pada malam hari. Ya, kita tidak asal ngomong, tapi memang ternyata ada dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dermokutan PSE, salam sehat dan salam jumpa kembali di podcast kali ini dengan Dr. Vitalis SPDVE. Ya, oke. Iya Pak Dokter, untuk podcast yang kemarin banyak dari sahabat Dermokutan yang tertarik dengan podcast Syukurlah. yang kemarin itu. Oke, terus? Banyak sobat Dermokutan PSE yang bertanya apakah benar gatal itu sering dirasakan di malam hari Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskannya lagi. Oke Mbak Yul, jadi memang permasalahan gatal itu rumit ya, seperti yang kita jelaskan pada podcast yang pertama ya. Dan sampai sekarang itu orang itu masih bingung gitu. Itu tuh sebetulnya fakta atau hanya karena orang itu ikut-ikutan. Jadi karena orang itu, gatal itu banyak malam hari, terus dia harus mengatakan dia pada malam hari. Ya itu kan banyak tuh kasus-kasus gitu ya. Misalnya orang contohnya itu kan kayak orang setiap koreng tidak boleh makan ikan dari tetangganya. Apa itu benar? Kan belum tentu benar. Makanya nanti kita akan jelaskan sebetulnya apa benar sih sebetulnya gatal itu memang banyak dirasakan pada malam hari. Ya. Sebagai penjelasannya bahwa gatal malam hari itu dalam bahasa kulit disebutkan dengan pruritus nocturnal. Ingat ya, pruritus itu hasrat kita menggaruk, itu pruritus. Rasanya namanya gatal. Hasratnya itu pruritus, rasanya itu gatal. Kalau dia malam hari hasratnya itu disebut dengan pruritus nocturnal. Dan karena kita kebanyakan di kulit ya, data gatal itu mesti penyakit kulit, penyakit yang lain nggak ada ya. Jadi gatal itu penyakit kulit dan itu kebanyakan adalah masalah eksim ya, dari peradangan kulit. 65% dia gatal dan dia dirasakan malam hari. Kalau peradangan kulit hampir sekitar 85% itu gatal, memang ada yang nyeri. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa gatal malam hari atau pruritus nocturnal memang banyak dijumpai pada praktek dokter kulit atau dokter umum dengan kasus-kasus yang banyak di kulit. Karena kebanyakan kasus di kulit kan memang kasus peradangan kulit. Dan itu salah satu tandanya memang gatal. Salah satu gejalanya gatal. Itu hampir 65% pada gatal semuanya. Kalau kita menyangkut malam hari itu biasanya keterkaitan dengan penyakit gatal yang sudah kronik biasanya. Ya, itu pun juga terkait dengan kasus peradangan kulit. Sehingga memang di antara penyebab itu yang paling banyak menyebabkan adalah penyakit peradangan. Entah dia eksim atopi, entah dia eksim yang koin, ya, entah dia eksim yang kronik lainnya. Misalnya akibat penggaruan. Orang bahasa umumnya namanya lichen simplex chronicus, itu namanya eksim yang kronik. Sebagian memang ada ya, misalnya psoriasis yang kulitnya merah, gatal, sering mengelupas ya. Kemudian yang bidur yang akut ya atau kronik ya. Ini tidak mutlak ya, tapi pada kenyataannya orang yang mengeluhkan itu selalu malam hari, sehingga memang dia itu kalau ada gatal di malam hari itu misalnya terjadi keluhan utama pada pasien. Karena apa? Dia akan mengganggu aktivitas hari berikutnya ya. Kemudian jangan dilupakan penyakit infeksi ya, yang tidak bisa, penyakit pesantren ya, yang mengganggu konsentrasi, penyakit skabies atau gudik ya kalau orang kita di Jawa. Ada yang mengatakan di Padang atau mana itu namanya gatal agugu, orang Sunda bilang katanya buduken itu ya. Jangan lupa adalah penyakit liver ya, yang saya jelaskan tadi itu ya sumbernya, dan penyakit ginjal dan keganasan tertentu. Itu semua itu merupakan gatal, dan rata-rata itu kenapa dirasakan pada malam hari. Sehingga kalau kita mau mengatakan bahwa ini itu adalah fakta atau tidak, ya kita mencoba untuk mendekati dari mekanisme
gatal itu, atau kalau malam hari terjadi proses apa sehingga kok apa benar orang itu bisa merasakan gatal. Tapi setelah kita telusuri itu ya, kita ternyata memang gatal itu memang kebanyakan pada malam hari. Itu ada dasar-dasar tertentu. Salah pertama ya, bahwa kulit itu kan sumber penguapan air, ya, namanya penguapan yang tidak kelihatan. Bahasa ini adalah transepidermal water loss, ya, artinya penguapan yang tidak diketahui. Itu ternyata kalau pada kondisi normal pada malam hari itu penguapannya itu lebih tinggi, sehingga otomatis dia akan menambah kulit kering. Kulit kering akan memacu gatal, sehingga memang agak ada rasional kalau memang malam hari itu risiko gatalnya lebih tinggi. Apalagi kalau orang itu punya penyakit eksim, karena perlu diketahui bahwa orang dengan kondisi eksim itu disebutkan bahwa dia itu peningkatan ininya hampir 30 kali lebih dari orang normal. Memang nggak ketahuan, tapi dampak yang dirasakan biasa saja. Siang dia lebih kering, apalagi malam, karena ditambah dengan peningkatan penguapan air. Yang kedua, bukti bahwa suhu dasar tubuh atau suhu basah tubuh ternyata tuh lebih meningkat kalau pada malam hari. Ya, makanya kalau orang tidur itu kan pada anget ya, kalau nggak pakai AC. Nah itu kalau anget, seperti tadi kan, mandi nggak boleh air panas, ini juga meningkat. Jadi dengan peningkatan penguapan menambah peningkatan, akhirnya lewat jalur kulit kering, mudah gatal. Kemudian ternyata bahwa gatal itu juga salah satu suatu bentuk dari siklus hormonal ya, terutama hormon kortisol ya. Dipakai untuk sebagian itu untuk anti radang steroid ya. Nah, itu ternyata itu pada waktu malam hari itu rendah. Sebenarnya itu kan tujuan untuk mengontrol peradangan. Kalau dia ada orang eksim, atau orang kecenderungan eksim, atau orang yang risiko peradangan. Jadi kalau dia rendah pengontrolannya, tentunya risiko gatalnya tinggi. Makanya kenapa ke orang-orang pada eksim yang pasien-pasien kita itu kalau malam pada garuk, ya salah satunya adalah memang secara normal ritmenya hormonnya itu rendah. Tapi di samping rendah, itu juga ritmenya hormonnya itu atau siklusnya itu, perputaran hormonnya itu ternyata bisa dipengaruhi oleh obat tertentu. Misalnya orang memakai narkoba, terutama golongan opioid ya, morfin, kodein. Itu hati-hati, bisa menimbulkan gatalnya malam. Itu lewat pembentukan molekul dan berefek pada reseptor di gatalnya. Nah, itu pengaruh ya. Itu sebenarnya 4 utama itu cukup kuat untuk menjelaskan, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa gatal itu sebetulnya memang banyak pada malam hari. Ya, kita tidak asal ngomong, tapi memang ternyata ada dasarnya. Di samping itu, ya secara umum kalau malam hari itu orang tidak ada pekerjaan. Ya, jadi kalau orang genset kita di kamar, gitu, nggak terasa itu ini garuk-garuk ya, mikirin masa lalu mungkin ya, tidak puas dengan hidupnya atau mikirin masa depan, orang mulai menggaruk. Hati-hati loh ya. Itu kalau kebiasaan itu nanti dia akan makin lama dia harus memicu seperti yang saya jelaskan kemarin, podcast kemarin, siklus garuk gatal. Dia akhirnya muncul gatal. Kelembapan dia akan berkurang, sehingga kalau dia kena bahan iritan sedikit, akhirnya minggu atau malam-malam berikutnya mudah gatal karena itu. Hati-hati, makanya buat para sobat genset ya yang mengikuti podcast ini, mulailah sekarang itu kalau malam itu ya jangan terlalu banyak mikirin masa lalu, nikmatilah yang pada saat ini, sehingga kalaupun tidak ada pekerjaan tuh tidurnya lelap ya. Kemudian hati-hati juga bahwa ada tambahan adalah status psikologis, itu kadang-kadang tinggi loh status psikologis ya. Ya, itu memang orang gangguan-gangguan ini biasanya susah tidur kalau pada malam, atau mudah tidur bangun lagi. Nah, itu yang menyusahkan. Ya, itu mungkin kita bisa menyimpulkan Mbak Ayu, kenapa gatal itu pada malam hari. Jadi untuk sobat ketahui bahwa
kalau gatal pada malam hari kenapa banyak itu bukan suatu anekdot ya, tapi memang ada proses yang mendasari. Makanya berhati-hatilah dan bersiaplah untuk menghadapi suatu ketika Anda itu akan menghadapi kasus seperti ini. Baik Pak Dokter, setelah ada penjelasan itu, mungkin Pak Dokter bisa ngasih solusi untuk sahabat Dermokutan PSE untuk mengatasi gatal tersebut. Iya, oke. Jadi memang seperti saya tekankan tadi ya, sebetulnya itu malah kalau saya sendiri ya, karena kalau yang lainnya kan itu kan dominasinya adalah kepada dokter ya. Kalau yang paling umum yang terjadi itu satu ya, yang saya stressing itu adalah kontrol psikologis ya. Jadilah orang itu jangan mudah cemas. Jadi cobalah hidup itu sesuai lah ya. Orang itu nggak mungkin dalam hidup nggak ada masalah, mesti ada masalah. Ya. Tapi masalah itu selesaikanlah pada saat itu. Ya. Ya. Karena kalau tunda-tunda juga repot ya, selesaikan masalah itu ya. Sehingga kondisi psikologis nggak ada, sehingga respon untuk menimbulkan zat yang memacu gatal itu namanya substansi P ya. Itu kalau dia muncul pada orang yang status psikologis kecemasan, dia merangsang gatal awal. Gatal awal dia digaruk, otomatis sawar kulitnya rusak. Sawar kulit rusak mudah dimasukin, apalagi kalau malam hari ditambah dengan kering itu mudah menggarukan. Itu ya. Untuk yang non medis yang paling penting itu kalau menurut saya ya, gunakanlah aktivitas yang hari itu yang benar-benar diefektifkan, jangan dibuang-buang. Malah ada seorang profesor itu mengatakan bahwa kalau perlu itu kita itu tidak tidur siang hari. Saya juga tanda tanya ya, apa mampu ya, karena memang katanya harus ya. Tapi ternyata itu ada dampaknya, karena kalau kita tidak tidur siang, nanti jam 9 bisa tidur. Kalau kita tidurnya terlalu siang, bisa jadi kita tidurnya itu malah sampai malam. Kalau malam nanti kembali ke itu siklusnya, orang sendiri itu banyak pikiran itu. Jadi memang kadang-kadang itu subjektivitas. Ini bukan ya, ini belum pernah diteliti ya. Mesti seyogianya mestinya bisa diteliti apa benar sih kalau misalnya orang tidak tidur siang itu asal ya. Asal kualitas dan kuantitas tidurnya dijamin, itu apakah benar-benar dia tidak ini ya, tidak akan merusak tubuh, bahkan bisa menghindari suatu gatal pada malam hari. Ya silahkan kalau mau dicoba. Ini semuanya kan untuk mengatasi ya. Makanya itu tadi ya. Kemudian jangan lupa pelembapan kulit ya. Terutama malam hari, karena malam hari itu cenderung kering. Jangan lupa kalau mau tidur, tentunya kalau kita sudah punya kecenderungan untuk gatal yang punya eksim, punya bersin alergi, ya pemakaian pelembab dan ekstra kalau mau tidur. Diharapkan tidak bisa gatal ketika kita tidur. Kadang-kadang nggak terasa karena kita kering, gatalnya malam digaruk ya. Memang nggak ada yang tahu ke dokternya. Dia siang nggak garuk ya, malamnya garuk. Ya. Kemudian buatlah suasana supaya mudah tidur. Ya. Ya orang kan macam-macam. Ada yang senang lihat sinetron gitu, nanti tidur. Ada yang lihat dengan mendengarkan musik, ada yang dengan lampunya dibikin yang macam-macam. Itu tidak bisa ya. Ya kalau memang mau itu ya konsultasikan dengan dokter yang sesuai atau ahli yang sesuai. Itu akan sangat penting karena dengan itu ya. Kemudian jangan lupa adalah kontrol ya penyakit ya. Penyakit yang mendasari. Jangan kambuh, jangan sering kambuh. Kalau sering kambuh, kulitnya sering kering terus, no. Kalau eksimnya sering kering, ya repot. Pikirannya nggak dikontrol, ya malam bangun tidur terus. Akhirnya akan garuk-garuk, nggak selesai-selesai. Ya, setelah tidak mampu, apa yang harus dipikirkan? Ya udahlah, pasrahkan kepada medis. Tentunya nanti dokter akan menganalisis dari anamnesisnya, dari pemeriksaannya, mungkin dilakukan pemeriksaan tertentu. Jadi itu sebenarnya sudah cukup untuk kita mengantisipasi yang secara simpel aja, semoga sangat bermanfaat untuk mengontrol supaya kita itu tidak mengalami gatal pada malam hari, Bu Ayu. Ya. Baik Pak Dokter, terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini ya Pak Dokter. Untuk sahabat Dermokutan PSE, jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye. Ya.